Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taradia Kania Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosiologi politik. Sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu pengertian dari sosiologi politik, di sini saya akan lebih dulu menjelaskan pengertian dari sosiologi dan politik. Sosiologi secara etimologis terdiri dari dua kata, yaitu sosios dan logos. Sosios artinya adalah masyarakat, sedangkan logos artinya adalah ilmu. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Menurut Sujono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mempertahankan pola-pola umum dalam kehidupan di masyarakat. Selanjutnya yaitu politik. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis. Polis yang berarti kota yang berstatus negara kota. Pengertian politik yang berkembang di Yunani saat ini dapat ditafsirkan sebagai suatu interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, serta pengertian politik juga dikenal sebagai segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Politik merupakan cara orang yang hidup berkelompok membuat keputusan. Politik adalah tentang membuat kesepakatan antara manusia sehingga mereka dapat hidup bersama dalam kelompok seperti suku, kota, dan negara. Politik juga biasanya berkaitan dengan pemerintahan. Menurut Agus Comte ataupun yang sering kita kenal sebagai Bapak Sosiologi ataupun pencetus dari ilmu sosiologi, menurut beliau pengertian dari sosiologi adalah cabang ilmu mengenai masyarakat, struktur sosial, peranata sosial, ataupun perilaku suatu masyarakat, dan mengamati interaksi yang ada di tengah masyarakat serta konflik dalam masyarakat. Selanjutnya, pengertian ilmu politik menurut Agus Comte. Menurut Agus Comte, ilmu politik adalah ilmu mengenai suatu kekuasaan ataupun negara, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, dan pembagian alokasi. Selanjutnya yaitu pengertian sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan irisan dua bidang ilmu, yaitu sosiologi dan politik. Apabila sosiologi itu mempelajari mengenai masyarakat, sedangkan politik itu mengkaji mengenai kekuasaan para pengambil keputusan, maka dapat diartikan sosiologi politik mengkaji relasi antara kehidupan masyarakat dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh para penguasa. Sosiologi politik juga dapat diartikan sebagai studi yang mempelajari hubungan antara negara dengan masyarakat. Sosiologi politik juga dapat diartikan sebagai suatu interaksi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuannya atau untuk mendapat kedudukan dalam suatu kelompok tersebut. Adapun pengertian sosiologi politik menurut para ahli, yang pertama yaitu menurut Rusdan Ahof. Menurut Rusdan Ahof, sosiologi politik merupakan sebuah proses, khususnya pada proses keterkaitan politik dan masyarakat, hubungan antara struktur-struktur sosial dan tingkah laku sosial serta tingkah laku politik. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Zulkifli Syahid, sosiologi politik adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan masyarakat dengan politik hukum, lembaga politik pada sisi lain, dan masyarakat dengan proses politik, atau sosialisasi, partisipasi, konflik, rekrutmen komunikasi, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ciri-ciri sosiologi politik. Ciri-ciri sosiologi politik itu ada 5. Yang pertama, empiris. Empiris artinya yaitu ilmu sosiologi politik itu tidak dihasilkan dari prasangka ataupun sikap menduga-duga dengan keadaan sosial. Yang kedua yaitu teoritis.
Dalam pandangan ini, ciri sosiologi politik sebagai ilmu pengetahuan adalah berdasarkan kajian teori yang ada di dalam sosiologi ataupun ilmu politik. Yang ketiga yaitu logis. Ciri ini mengindikasikan bahwa kajian yang ada di dalam ilmu sosiologi politik itu dapat ditangkap dengan akal sehat. Yang keempat yaitu kumulatif. Kumulatif itu artinya terdapat hubungan yang baik di dalam ilmu sosiologi politik. Misalnya, hubungan antara satu teori dengan teori yang lainnya atau bahkan bantahan yang disusun dalam teori sebelumnya. Yang terakhir atau 5 yaitu non-etis. Artinya, dalam pandangan ilmu sosiologi politik, tidaklah mempersoalkan baik dan buruknya, akan tetapi lebih mendeskripsikan kepada tujuan yang ingin dijelaskan sesuai dengan kapasitas di dalam sosiologi politik. Ketiga yaitu ruang lingkup sosiologi politik. Yang menjadi ruang lingkup sosiologi politik yaitu struktur masyarakat, sistem sosial, lapisan masyarakat, negara, kekuasaan dan kewenangan, pembuatan keputusan, dan yang terakhir kebijakan publik. Yang keempat, fokus kajian ilmu sosiologi politik. Secara umum, fokus kajian ilmu sosiologi politik menurut sosiologi itu terbagi menjadi 2 pandangan. Yang pertama, sosiologi politik adalah cabang sosiologi yang membahas atau mempelajari tentang kekuasaan yang berkaitan dengan negara. Pandangan yang kedua mengatakan bahwa sosiologi politik seharusnya bukan hanya mempelajari ataupun membahas masalah kekuasaan yang berkaitan dengan negara, melainkan harus juga membahas pada unit-unit kehidupan sosial yang lebih kecil lainnya seperti keluarga, asosiasi, ataupun organisasi. Baik, poin yang kelima yaitu mengapa ilmu sosiologi politik itu penting dalam proses pencapaian, penggunaan, dan mempertahankan kekuasaan. Yaitu alasannya karena ilmu sosiologi politik itu adalah suatu cara atau taktik seseorang ataupun kelompok untuk mempengaruhi kelompok lainnya ataupun individu lainnya agar mengikuti apa yang dia kehendaki. Selanjutnya yaitu poin ke-6, alasan mengapa sosiologi politik itu digunakan untuk mencapai suatu kekuasaan ataupun suatu tujuan. Alasannya yaitu karena kekuasaan itu adalah suatu kekuatan untuk mempengaruhi ataupun memaksa. Sebagai contoh di sini saya ambil yaitu pejabat pemerintahan yang mempunyai kekuasaan untuk memaksa orang lain agar mengikuti kehendaknya, baik itu dikarenakan oleh suatu peraturan yang dia buat. Yang ketujuh, konsep sosiologi politik. Di dalam ilmu sosiologi politik terdapat beberapa konsep. Yang pertama, sosialisasi politik. Sosialisasi dalam sosiologi politik sangatlah penting dilakukan bagi siapapun yang ingin memperoleh kekuasaan. Yang kedua, yaitu partai politik. Konsep kedua ini berhubungan dengan partai politik dalam memberikan pengetahuan dan memberikan wawasan kepada masyarakat. Yang ketiga, perekrutan politik. Bagian ketiga dalam konsep sosiologi politik adalah dengan memberikan perekrutan politik, baik menjadi anggota ataupun dalam partisipasi yang diinginkannya. Yang terakhir ataupun yang keempat, yaitu komunikasi politik. Komunikasi politik menjadi hal yang penting dalam konsep yang diterapkan di dalam sosiologi politik.
Komunikasi ini diberikan melalui kajian dalam memperoleh kekuasaan. Yang kedelapan yaitu manfaat sosiologi politik. Manfaat sosiologi politik dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama manfaat analisis, manfaat praktis, dan manfaat moral. Sosiologi politik dinyatakan memiliki manfaat analisis karena di dalamnya menawarkan berbagai macam teori dan metodologi yang dapat digunakan untuk membaca suatu fenomena politik yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Manfaat yang selanjutnya yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis terdapat di dalam sosiologi politik karena di dalam sosiologi politik membahas mengenai berbagai macam strategi untuk mencapai suatu tujuan politik tertentu. Strategi tersebut juga tergolong efektif dan efisien untuk menjawab kepentingan politik tertentu, tetapi ada pula yang diantaranya justru berpotensi menghadirkan konflik politik yang berkepanjangan. Manfaat yang ketiga atau yang terakhir yaitu manfaat moral. Manfaat moral maksudnya dengan memahami teori dan metodologi yang berkembang dalam sosiologi politik serta strategi-strategi yang tergolong efisien dan efektif dalam usaha memenuhi kepentingan politik atau mencapai tujuan politik dapat meningkatkan komitmen kerakyatan kita. Komitmen tersebut berkaitan dengan keberpihakan yang didapatkan sebagai tawaran, bukan doktrin yang wajib atau harus diikuti. Poin yang ke-9 yaitu pentingnya mempelajari sosiologi politik. Kepentingan utama dari mempelajari sosiologi politik terletak pada kenyataan bahwa sosiologi politik itu mempelajari masyarakat, institusi sosial, dan perilaku manusia. Sosiologi politik juga menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan kita sebagai manusia karena setiap manusia tidak terlepas dari bagaimana cara mereka memperoleh kekuasaan, pengakuan, status sosial, dan bagaimana cara mereka untuk mempertahankan tersebut. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari keteraturan kekuasaan secara khusus, lembaga negara, pemerintahan, otoritas, dan hal lainnya yang menyangkut kehidupan masyarakat. Sosiologi politik juga dapat diartikan sebagai suatu interaksi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuannya atau untuk mendapat kedudukan dalam suatu kelompok tersebut. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi sosiologi politik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.